Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Di kesempatan malam hari ini saya coba akan membahas terkait dengan buku kerja Pantarlih ya. Sekalian ini akan menjadi panduan ya buat teman-teman Pantarlih ya, yang mana pagi tadi mereka telah dilantik ya secara serentak ya, khususnya untuk Pantarlih yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso. Oke. Baik, langsung saja untuk kali ini kita akan membaca satu persatu ya, atau mengupas tuntas apa yang akan menjadi tugas Pantarlih ya. Baik, langsung ke intinya ya. Langsung saja di sini Komisi Pemilihan Umum Panitia Pemungutan Suara, jadi PPS ya. Kata sambutan dari Ketua KPU Hasyim Asyari ya. Jaminan pendaftaran pemilih tanpa diskriminasi, termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui data diri ya sebagai pemilih secara mudah, termasuk untuk memperbaiki data dirinya apabila terdapat kekeliruan atau perubahan elemen data. Jadi kata pendahuluan yang ada di buku saku Pantarlih ya. Di sini seharusnya ya dari beberapa Pantarlih itu nanti ada semacam surat ya, semacam surat seperti ini. Jadi petugas pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2024 ya, nama lengkap, nomor HP, alamat, nomor TPS, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Di sini dikasih foto ukuran 3x4 ya. Yang bertanda tangan di sini ketua PPS. Dalam pendahuluan, petugas pemutakhiran data pemilih dalam kurung di sini Pantarlih ya, merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran data, pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Jadi Pantarlih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting, yaitu melayani hak konstitusional ya warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Karena itu Pantarlih harus tepat dalam mencocokkan data dan teliti dalam bekerja, serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah RT, RW ya, atau nama lain termasuk dengan panitia pemungutan suara atau PPS. Untuk itu Pantarlih wajib menggunakan buku kerja dalam melaksanakan tugas tersebut. Jadi untuk teman-teman Pantarlih ya, silakan selalu dibaca dan dipahami buku sakunya atau buku kerjanya sebagai petugas Pantarlih. Buku kerja dimaksud untuk menjadi buku panduan di lapangan sekaligus sebagai catatan ya, sebagai catatan kerja Pantarlih untuk
akuntabilitas proses pencocokan dan penelitian atau dalam kurung coklit ya. Sekaligus koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, seperti itu. Adapun pihak-pihak terkait diantaranya adalah di sini satu itu PPS ya. Pantarli harus berkoordinasi dengan PPS ya, paling sedikit setiap 10 hari sekali untuk melaporkan hasil coklit yang telah dilakukannya. Terus kedua, pengurus RT atau RW atau nama lain ya, yang disebut. Jadi Pantarli wajib mendatangi RT atau RW atau nama lain dalam tahap persiapan untuk mendapatkan informasi pemilih di lingkungannya. Pantarli setelah selesai melakukan pencocokan dan penelitian dalam artian coklit ya, dan mengisikan semua formulir yang diberikan, maka Pantarli wajib berkoordinasi dengan RT atau RW atau nama lain ya, untuk memastikan semua pemilih yang terdapat di lingkungan RT atau RW atau nama lain tersebut telah tercatat dengan benar ya. Jadi saran saya bagi teman-teman Pantarli itu mohon bekerja dengan benar-benar ekstra hati-hati ya, karena kesuksesan pemilu tahun 2024 itu akan berada di tangan kalian, seperti itu. Terus yang ketiga ini Pantarli dalam satu kelurahan atau desa. Jadi Pantarli itu tidak boleh dikerjakan oleh orang lain yang tidak berdomisili di desa tersebut ya. Antar Pantarli diharapkan dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat berbagi informasi dan metode serta pengalaman dalam proses coklit. Seperti itu. Oke, langsung dalam tahapan persiapan ya, bagi Pantarli ya, menjelang persiapan ini pertama yaitu kesatu mengikuti bimbingan teknis. Di sini persiapannya ada 3 untuk teman-teman Pantarli. Pertama, mengikuti bimbingan teknis ya, kemungkinan untuk wilayah Kabupaten Bondowoso mungkin sudah dilakukan ya, sudah dilakukan bimbingan teknis setelah dilakukan pelantikan yang sudah dilaksanakan pagi tadi. Terus yang kedua, menyusun rencana kerja Pantarli. Seperti apa susunan rencana kerjanya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus yang ketiga, menerima dan mengecek kelengkapan dokumen dan perangkat kerjanya. Jadi tadi sebelum maksudnya sebelum dilantik ya. Sebelum dilantik itu Pantarli itu telah diberikan semacam logistik, yaitu beberapa kelengkapan yang telah diberikan kepada semua Pantarli. Jadi itu mohon dicek apabila ada kekurangan dari apa yang kita bahas di sini. Mohon koordinasikan kepada PPS-nya agar nanti dari pihak PPS membantu Pantarli untuk menginformasikan kepada PPK dan selanjutnya akan disampaikan ke KPU Kabupaten setempat. Oke, langsung saja untuk tahapan persiapannya apa saja, yaitu pertama mengikuti bimbingan teknis.
siapa Pantarlih, bagaimana Pantarlih, dan apa tugasnya Pantarlih itu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman Pantarlih mohon ini dipahami ya. Siapa, bagaimana, dan apa tugasnya. Oke. Jadi Pantarlih itu, Pantarlih dibentuk oleh PPS ya. Jadi Pantarlih itu dibentuk oleh PPS. Dan Pantarlih sendiri yaitu Pantarlih harus mengikuti bimbingan teknis. Jadi jika teman-teman Pantarlih belum di BIMTEK maka tidak akan mengetahui bagaimana cara kerjanya untuk melakukan pencocokan dan penelitian data tersebut. Terus kedua, menyusun rencana kerja ya. Ketiga, menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih. Apa saja itu? Ya, itu mungkin sudah teman-teman sudah tahu apa saja yang sudah diterima. Kemungkinan dari apa yang diterima teman-teman itu ada kekurangan, mohon nanti koordinasikan ke PPS desa setempat. Jadi menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih yaitu daftar pemilih tetap. Itu ya, daftar pemilih tetap itu yang akan dilakukan pencocokan datanya. Oke, kita lanjut. Keempat, pelaksanaan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih ya. Berkoordinasi dengan PPS dan RT atau RW atau sebutan lain. Terus kelima, pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Oke. Lanjut. Jadi pertama, mengikuti bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih. Saat mengikuti bimbingan teknis, pastikan menerima materi BIMTEK secara jelas dan dapat dipahami. Oke. Mungkin dari teman-teman yang sudah di BIMTEK ya, kemungkinan karena kita juga manusia tidak luput dari salah, lupa, dan juga hal-hal yang lain yang merupakan itu sifatnya sebagai insan ya, manusia, dan juga insan yang lemah dan serba kekurangan. Jadi bisa dipastikan kita semua itu tidak luput dari sifat lupa. Oke. Maka dari itu mungkin dengan cara ini video ini akan menjadi apa ya? Menjadi panduan ya, menjadi panduan teman-teman Pantarlih ya, sehingga mungkin nanti kalau apa ya, maksud saya ini teman-teman itu apa ya, untuk membaca buku panduannya mungkin agak gimana ya, enak lah gitu kan ya, tapi tidak boleh seperti itu. Jadi teman-teman Pantarlih itu harus mempelajari buku sakunya itu ya. Dan harapan kami dengan adanya video ini teman-teman bisa melihat dan menyimak sehingga teman-teman itu lebih mudah memahami arti apa ya, maksudnya memahami maksud dan tujuannya dari buku saku ini. Terus yang pertama ini mengikuti bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih. Ya, jadi Pantarlih itu saat mengikuti bimbingan teknis pastikan menerima materi BIMTEK secara jelas dan dapat dipahami. Jadi kegiatan BIMTEK hari apa itu, jadi bisa dicatat. Mungkin tadi pagi itu ada yang
lupa tidak mencatat ya. Di sana sudah ATK-nya sudah jelas, sudah ada perangkatnya, alat tulis dan bukunya sudah ada. Terus ditulis hari apa untuk kegiatan BIMTEK-nya, tanggal berapa, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, dan pemberi materinya siapa. Itu bisa dicatat oleh teman-teman Pantarli, kemungkinan nanti suatu saat itu akan dibutuhkan. Oke, lanjut materi BIMTEK ya. Jadi materi BIMTEK-nya di sini kalau sudah mungkin teman-teman masih ingat ya apa yang sudah disampaikan dalam kegiatan BIMTEK-nya, bisa dibuat catatan seperti ini. Pertama, jadwal dan tahapan pelaksanaan coklit ya. Mungkin dalam waktu BIMTEK sudah dijelaskan ya jadwal dan tahapan pelaksanaan coklitnya. Itu sudah ada apa enggak itu ya. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini, teman-teman akan lebih mudah ya untuk melaksanakan tugas tersebut. Oke, terus kedua itu dokumen dan perlengkapan coklit. Sudah adakah atau belum? Nah, jika sudah ada, tinggal centang saja seperti itu. Terus ketiga, penyusunan rencana kerja Pantarli. Apakah teman-teman itu sudah mempunyai rencana untuk kerjanya atau belum ya? Apakah sudah disusun atau belum? Jadi jika belum, jangan dicentang. Kalau sudah bisa dicentang. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman Pantarli untuk melaksanakan tugasnya. Terus tata cara pengisian formulir model A daftar pemilih, model A daftar potensial pemilih, model A laporan hasil coklit, dan model A tanda bukti terdaftar. Jika belum menerima ini ya untuk yang poin kelima ini, silahkan jangan di checklist dulu, tanyakan kepada PPS-nya. Terus keenam, tata cara pemasangan e-coklit dan pendaftaran akun. Nah, ini masih dalam proses kayaknya, kalau ini masih dalam proses. Terus ini akan berkembang dan nanti akan menyusul ya. Yang saya tahu seperti itu. Jadi teman-teman harus mengecek ini dulu. Yang penting ini dicatat karena tidak jauh kemungkinan nanti ini akan akan dikerjakan oleh teman-teman Pantarli semuanya. Oke, yang keenam tata cara pemasangan e-coklit dan pendaftaran akun. Terus 7 tata cara penggunaan e-coklit. Jadi untuk teman-teman Pantarli di periode saat ini ya, di pemilu tahun 2024 nanti teman-teman itu akan menggunakan e-coklit ya. Jadi sifatnya nanti akan online semua ya, berbasis digital semua. Terus yang kedelapan perlindungan data pribadi pemilih ya. Perlindungan data pribadi pemilih. Jadi teman-teman yang sudah menerima dokumen data pemilih itu, mohon jangan disebarluaskan. Itu ya. Jangan disebarluaskan, jangan dikasih tahu kepada orang-orang yang tidak yang tidak berhak ya, yang tidak berhak untuk mengetahui data tersebut. Hati-hati ya, saya ingatkan untuk teman-teman Pantarli. Jadi hati-hati untuk mengamankan atau melindungi data dokumen yang sudah diterima. Jangan sampai
data tersebut itu diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berwenang gitu ya. Terus 9, fakta integritas penyelenggara pemilu. Oke. Terus yang berikutnya, yang kedua, menyusun rencana kerja Pantarlih. Jadi Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja Coklit. Contohnya seperti ini, rencana kerja nomor 1, kegiatan ya, terus tanggalnya. Jadi yang pertama ini nomor 1 ini jadwal koordinasi dengan RT atau RW atau nama lain. Tanggal berapa teman-teman itu melakukan koordinasi dengan RT RW. Misalnya sudah dimulai besok tanggal 13, jadi teman-teman itu dikasih tanggal 13 bulan Februari 2023 seperti itu. Jadi teman-teman sudah mulai bekerja, sudah besok itu ya, intinya besok tanggal 13 itu teman-teman Pantarlih yang sudah dilantik itu berkoordinasi dengan RT RW ya. Terus yang kedua, jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS. Setelah berkoordinasi dengan RT RW, teman-teman itu membuat jadwal tanggal berapa teman-teman Pantarlih itu akan melaporkan kepada PPS seperti itu. Jadi intinya untuk yang pertama ini, kenapa harus teman-teman Pantarlih itu harus mempunyai jadwal koordinasi dengan RT RW, karena teman-teman itu akan melaksanakan tugasnya ke lapangan itu di wilayah dusun yang teman-teman itu tidak salah kemungkinan nanti akan juga maksudnya wilayahnya RT tersebut gitu kan ya. Kalau teman-teman tidak pamitan dulu, tidak permisi atau tidak kulunuwun ke ketua RT-nya, nanti kalau ada kesulitan maka teman-teman sendiri yang kerepotan seperti itu. Jadi berkoordinasilah dengan baik itu ke ketua RT atau RW. Terus yang kedua juga berkoordinasi dengan pelaporan dengan PPS. Terus ketiga, jadwal penyusunan laporan hasil coklit. Nah, teman-teman itu harus sudah mempunyai target ya, target tanggal berapa teman-teman itu akan melakukan koordinasi dan pelaporan dengan BPS dan juga terkait dengan penyusunan laporan hasil coklitnya. Terus yang keempat, jadwal penyerahan hasil coklit. Yang akan diserahkan itu tanggal berapa? Teman-teman itu sudah bisa mencatat di sini di catatan seperti ini ya. Jadi teman-teman itu kan kalau sudah ada tanggal, jadi sudah ada sudah ada target itu kan. Targetnya teman-teman itu tanggal sekian misalnya harus selesai. Jadi itu harapannya agar teman-teman itu tidak keteteran nanti pada saat waktu yang sudah ditentukan itu habis, maka teman-teman itu untuk pekerjaannya itu juga selesai seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, penerimaan dan pengecekan kelengkapan dokumen dan perangkat kerja Pantarlih. Silakan mungkin teman-teman itu bisa mengecek ya lembar kerjanya mana yang ada dan juga mana yang tidak ada. Oke. Terus nomor ya, dengan kolom formatnya seperti ini, nomor, jenis dokumen dan perlengkapan, diterima ya atau tidak. Jadi isinya di sini dipakai checklist ya. Terus formulir model A, daftar pemilih. Ya, daftar pemilih yang disampaikan oleh KPU atau KIP, kabupaten atau kota sebagai bahan coklit.
Itu ya. Jadi formulir model A-nya itu diterima atau belum. Jadi kalau ada semacam apa ya, dokumen seperti ini, maka teman-teman Pantarlih itu akan juga lebih mudah ya, lebih mudah, tidak sulit ya nanti. Karena apa? Karena form ya dari 9 ya, dari 9 ini pendukungnya teman-teman untuk bekerja di lapangan seperti itu. Jika diterima langsung centang di bagian iya ya, tanggal berapa yang menerima, misalnya tadi ya yang menerima setelah dilantik misalnya, berarti tanggal 13 itu ya. Terus kedua, formulir model A daftar potensial pemilih. Jadi formulir kosong untuk mendata pemilih baru yang belum terdaftar pada formulir model A daftar pemilih. Jadi formulir model A daftar potensial pemilih ini, yang dimaksud ini jadi formulir kosongan untuk mendata pemilih baru yang belum terdaftar pada formulir model A daftar pemilih. Seperti itu. Jika di data model A-nya tidak ada, maka teman-teman itu mengisi data yang ada di formulir kosong itu ya. Terus yang ketiga, formulir model A tanda bukti terdaftar. Yang dimaksud di sini tanda bukti bahwa pemilih telah terdaftar. Jumlah ya, 2 rangkap. Terus keempat, formulir A stiker coklit. Jadi formulir model A stiker coklit yang dimaksud di sini ya. Terus kalau misalnya teman-teman Pantarlih itu masih belum terima, jadi yang dicentang itu di kolom tidak ya. Misalnya sudah terima, misalnya tanggal berapa, itu ditulis ya. Mumpung ini masih perdana untuk teman-teman Pantarlih itu, silahkan dibuat format semacam seperti ini. Ini untuk membantu teman-teman Pantarlih ke semuanya ya. Terus yang kelima, formulir model A laporan hasil coklit. Laporan hasil coklit Pantarlih. Jadi selain dari dokumen model A daftar pemilih dan juga formulir model A daftar potensial, itu ada formulir model A laporan hasil coklit. Terus yang keenam, atribut Pantarlih ya. Jadi atributnya itu yang berupa topi, rompi, tanda pengenal. Jadi kalau Pantarlih itu belum menerima topi ya, takut kepanasan kalau sudah jalan, itu silakan tanyakan ke PPS-nya. Terus yang kedua, rompinya kalau belum dapat itu ya, itu ditanyakan. Terus yang ketujuh, alat tulis, yang isinya di situ pensil, bolpen, penggaris, map plastik dan lain-lain. Silakan dicek ya. Itu perangkatnya teman-teman Pantarlih untuk mengeksekusi data yang telah diterima seperti itu. Terus 8 buku kerja Pantarlih ya. Terus 9 video tutorial Pantarlih. Jika belum menerima, silakan di antara dari poin 1 sampai poin 9 mana yang diterima itu dicentang, terus mana yang tidak itu juga dicentang. Terus tanggalnya, kalau menerima tanggal berapa, kalau belum ya tidak usah, dikosongin aja. Oke, lanjut. Pelaksanaan. Jadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau tugas Pantarlih itu, pertama ini satu, koordinasi dengan BPS dan RT RW atau nama lain. Terus kedua, melaksanakan coklit. 3, mengisi formulir coklit. 4, mengisi dan menempel stiker coklit.
5. Mengisi laporan harian Coklit. Oke. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pantarlih ya, jadi pantarlih itu selalu memakai atribut lengkap pada saat melakukan coklit. Wah, ini kurang ya. Jadi teman-teman pantarlih itu kalau mau bertugas ya, melaksanakan tugasnya itu jangan lupa identitasnya ya, tanda pengenalnya itu dipakai ya. Atributnya juga topi dengan rompenya itu dipakai ya, agar masyarakat itu tahu kalau teman-teman pantarlih itu yang memang bertugas untuk mencoklit datanya seperti itu. Dan seterusnya ini yang pertama koordinasi awal ya, terkait dengan pelaksanaan tugasnya pantarlih. Pertama, koordinasi awal dengan RT RW ya, atau nama lain. Jadi di sini ini nanti diisi oleh pengurus RT RW. Jadi kalau buat seperti ini, misalnya belum terima ya format yang seperti ini misalnya, bisa koordinasikan dengan PPS agar nanti itu dibuatkan ya. Terus formatnya seperti ini, nama pengurus RT RW, namanya siapa, RT-nya ya, atau RW-nya, terus nomor RT-nya itu RT berapa dan atau RW berapa, terus tanggal koordinasi tanggal berapa teman-teman itu melakukan koordinasi dengan RT tersebut. Oke. Membuat dokumen catatan seperti format di samping ya. Jadi teman-teman membuat catatan seperti ini ya. Nama pengurus, nama RT-nya ya atau RW, nomor RT berapa, tanggal koordinasinya tanggal berapa. Di sini ada yang pertama misalnya yang dikoordinasikan, perihal koordinasi itu apa yang dikoordinasikan dengan RT, terus hasilnya itu apa. Seperti itu ya, hasilnya apa, jadi ini diparaf seperti itu. Jadi teman-teman enak ya kalau data pendukungnya itu lengkap, jadi teman-teman itu akan tidak kesulitan ya setelah berada di lapangan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tata cara coklit ya. Tata caranya ini pertama, selalu memakai tanda pengenal pantarlih. Nah, ini ya. Jadi tata caranya teman-teman itu ini untuk apa? Tata cara untuk melaksanakan coklit itu pertama itu selalu memakai tanda pengenal pantarlih. Jadi biar teman-teman itu tidak dianggap siapalah itu kan ya, apalagi sekarang yang kayaknya banyak penculikan itu ya. Takutnya pas waktu berkunjung ke rumah warga misalnya mencurigakan misalnya, malah bukan hasil apa ya, bukan hasil yang didapatkan tapi malah nanti hal-hal yang negatif yang nanti teman-teman itu dapatkan. Oke. Terus yang kedua, sapa pemilih dengan ramah dan santun. Jadi pantarlih itu tidak boleh apa ya, pokoknya bersikaplah ramah ya, santun kepada pemilih ya, agar teman-teman itu mendapat pelayanan dari masyarakat itu, mendapat pelayanan yang baik itu juga gitu ya. Terus yang selanjutnya, memperkenalkan identitas pantarlih. Jadi teman-teman itu setelah nyampe ke rumah warga jangan langsung sembarangan menanya biodata itu kan ya, karena sifatnya biodata itu sangat rahasia itu kan ya.
Jadi meskipun teman-teman sudah memakai atribut, tapi itu etikanya ya, etikanya teman-teman itu harus dipakai juga itu kan ya. Oke, ini memperkenalkan identitas Pantarlih ya, perkenalkan dulu ya, bisa menyampaikan apa ya, dengan itu namanya siapa, untuk petugasnya apa itu ya. Jadi teman-teman yang paham itu silahkan nanti kalau sudah turun itu dilaksanakan. Terus yang selanjutnya meminta waktu dan kesediaan pemilih untuk dicoklit ya. Jadi teman-teman Pantarlih tidak boleh memaksa. Jika pemilih itu yang dicoklit itu tidak apa maksudnya tidak mengizinkan, jangan dipaksa itu kan ya. Jadi bagaimana caranya teman-teman apa ya, pemilih itu menerima teman-teman Pantarlih itu dengan senang gitu, seperti itu ya. Terus selanjutnya membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam daftar pemilih ya, bahan coklit. Jadi teman-teman menyampaikan sudah benarkah nama-nama yang berhak memilih itu namanya ini itu kan ya. Jika benar itu, jadi teman-teman langsung eksekusi di lembar kerjanya. Terus dalam hal pemilih tidak dapat ditemui secara langsung misalnya, dan keluarga tidak dapat menunjukkan KTP elektronik yang bersangkutan. Jadi Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan atau konferensi video guna melihat KTP elektronik yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, langsung lanjut. Pantarlih mendatangi rumah pemilih dengan tata cara berikut ya. Jadi tata caranya Pantarlih itu mendatangi rumah warga, rumah pemilih itu ini ya. Selalu memakai tanda pengenal Pantarlih. Jadi Pantarlih itu selalu memakai atributnya. Terus yang selanjutnya menyapa pemilih dengan ramah dan santun. Terus yang selanjutnya memperkenalkan identitas Pantarlih. Selanjutnya meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklit. Terus membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang terdaftar di formulir model A daftar pemilih. Terus yang seterusnya meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga. Jadi teman-teman setelah melakukan tugasnya, turun ke lapangan, silakan tanyakan kartu KTP-nya pemilih tersebut ya, cocokkan dengan dokumen yang sudah diterima teman-teman Pantarlih. Terus yang selanjutnya Pantarlih meneliti dan mencocokkan data pemilih yang tertera pada KTP elektronik atau kartu keluarga dengan data pada formulir model A daftar pemilih. Terus yang selanjutnya, jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP elektronik, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Nah, itu ya. Jadi untuk teman-teman nanti di lapangan jika menemukan permasalahan yang seperti ini, silakan berikan saran terkait dengan hal-hal yang ada di sini yang sudah saya bacakan di sini.
kasih saran ya kepada pemilih itu atau keluarganya untuk segera mengurusi dokumennya seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, petunjuk pengisian formulir coklit ya. Poin A, formulir model A daftar pemilih. 1. Beri tanda centang dalam kolom keterangan jika elemen data pemilih telah sesuai. Nah, ini cara pengisiannya ya di lembar coklitnya itu, lembar kerjanya teman-teman, di formulir model A daftar pemilih. Jadi di kolom keterangan di paling belakang itu beri tanda centang dalam kolom keterangan jika elemen data pemilih telah sesuai dari nomor KK, nomor NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, itu jika sudah sesuai semuanya dikasih tanda centang seperti ini ya. Terus yang kedua, dalam hal terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah ya, atau tidak lengkap, maka Pantarlih melengkapi atau memperbaiki data tersebut berdasarkan KTP elektronik atau KK pemilih dengan cara melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut serta menuliskan kode ubah data ya, serta menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan. Oke, lanjut. Yang ketiga, dalam hal pemilih menyandang disabilitas, Pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas dengan pedoman berikut. I. Disabilitas fisik. Artinya amputasi, lumpuh, layu atau kaku, paraplegia, kelumpuhan anggota gerak, ya, cerebral palsy, ya, gangguan pada otot gerak akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil, seperti itu. Terus 2, disabilitas intelektual, dalam artian terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas Grahita dan Down syndrome. Terus ketiga, disabilitas mental ya, terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain psikososial, diantaranya meliputi skizofrenia, bipolar ya, depresi, gangguan kepribadian. Terus disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autis dan hiperaktif. Terus keempat, disabilitas sensorik netra, artinya tidak bisa melihat atau buta. Terus kelima, disabilitas sensori rungu, tidak mendengar ya. Keenam, disabilitas sensorik wicara ya, tidak bisa bicara. Terus poin 4, mencatat status kepemilikan KTP elektronik pada kolom status KTP elektronik dengan pedoman berikut ya. 1. S berarti sudah memiliki KTP elektronik ya. Dikasih di bagian kolom KTP elektronik itu dikasih tanda S. Jika dikasih tanda S itu berarti sudah memiliki KTP elektronik. Terus kedua, B berarti belum memiliki KTP elektronik. Jadi tandanya itu hanya S dengan B. Terus yang kelima, poin kelima, Pantarlih mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan cara memberi garis horizontal pada baris pemilih yang tidak memenuhi syarat dan mengisi kolom keterangan dengan pedoman sebagai berikut.
angka 1. Jadi angka 1 meninggal. Jika meninggal dunia dikasih angka 1. Jika anggota keluarga dapat menunjukkan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah atau sebutan lainnya. Jika belum jika belum mempunyai atau belum dibuktikan dengan menunjukkan akta kematian atau surat keterangan kematian, itu teman-teman tidak boleh memberikan kode angka 1 pada data pemilih tersebut. Terus selanjutnya angka 2 apabila data pemilih itu ganda. Jadi angka 2 ini kode huruf 2 itu menandakan bahwa data pemilih itu ganda. Jika Pantarlih menemukan pemilih dengan identitas yang sama terdaftar lebih dari 1 di lingkup kerja Pantarlih ya. Terus ketiga, angka 3 di bawah umur. Jika menemukan teman-teman itu Pantarlih itu di data di model A itu ada data yang masuk, tapi nanti dalam usianya itu masih di bawah umur, maka dikasih angka 3 ya. Jika Pantarlih menemukan pemilih yang berusia di bawah usia 17 tahun dan belum kawin berdasarkan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga. Terus yang selanjutnya angka 6 dalam kurung TNI. Jadi jika teman-teman itu menemukan itu TNI ya, maka kodenya itu 6. Jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih ya beralih status menjadi prajurit TNI dengan menunjukkan bukti kartu tanda prajurit TNI yang aktif. Terus selanjutnya angka 7. Jadi kodenya dari 1 sampai 7 sekarang ya. Itu Polri. Jika TNI itu 6, jika Polri itu kodenya 7. Jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi anggota Polri dengan menunjukkan bukti kartu tanda anggota Polri yang aktif. Terus selanjutnya angka 8. Dalam artian salah penempatan TPS ya. Jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih beralamat di KTP elektronik di luar wilayah kerja Pantarlih namun masih dalam satu kelurahan yang sama, jadi itu angkanya angka 8 seperti itu ya. B. Formulir model A daftar potensial pemilih. 1. Pantarlih mencatat pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar pada formulir model A daftar pemilih ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih. 2. Pantarlih memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP elektronik. Ketiga, dalam hal pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih yang bersangkutan. Terus keempat, dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP elektroniknya. Terus kelima, dalam hal keluarga pemilih ya tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih, Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan KK pemilih yang bersangkutan. Terus keenam, dalam hal pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara tetapi telah menikah,
dan belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, Pantarlih meminta pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah ya, berupa akta perkawinan atau buku nikah dan KTP elektronik atau kolom keterangan status perkawinan pada kakak. Kemudian Pantarlih mencatat pemilih ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih berdasarkan data pada KTP elektronik atau KK ya. Terus ketujuh, dalam hal pemilih yang dicatat pada formulir model A daftar potensial, pemilih mampu menunjukkan kartu keluarga namun tidak memiliki KTP elektronik. Maka Pantarlih memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTP elektronik. Jadi jika teman-teman Pantarlih menemukan semacam ini ya, yang dicatat itu di formulir A daftar potensial itu menunjukkan kartu keluarganya namun tidak memiliki KTP elektronik, maka Pantarlih memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTP elektronik seperti itu. Oke, formulir model A daftar pemilih potensial. Pantarlih mencatat anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih. Pastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP elektronik. Terus jika pemilih tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih yang bersangkutan. Terus jika pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video yang memungkinkan Pantarlih berbicara langsung ya, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP elektronik. Lanjut, jika keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih, Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan kakak pemilih yang bersangkutan. Terus selanjutnya, jika pemilih berusia di bawah 17 tahun. Nah, ini ya. Gambarannya seperti ini. Tadi yang sudah saya bacakan sebelumnya. Jika pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara, tetapi telah menikah ya, Pantarlih meminta pemilih itu atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah dan KTP elektronik atau KK. Jadi itu ditanyakan ya bagi teman-teman jika menemukan pemilih itu yang berusia di bawah 17 tahun. C. Formulir model A tanda bukti terdaftar. 1. Pantarlih mengisi nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TBS, ya TBS berapa, semua nama pemilih dalam setiap kakak pada formulir model A tanda bukti terdaftar setelah melakukan pendataan pemilih pada setiap kakak. Terus kedua, tanda bukti pendaftaran pemilih ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga atau penghuni rumah pada tanggal di mana Pantarlih selesai melakukan coklit di rumah tersebut ya. Terus ketiga, Pantarlih memberikan formulir model A tanda bukti terdaftar kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. Itu sudah ada ya, sudah ada yang kayaknya satu lembar itu ada 2 kartu ya. Itu dipotong, satu untuk kepala keluarga, satu untuk arsipnya Pantarlih. Nanti yang akan dilaporkan ke PPS seperti itu. Terus D, formulir model A stiker coklit. 1. Pantarlih mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih.
2. Pantarlih meminta tanda tangan kepada kepala keluarga atau penghuni rumah serta menandatangani formulir model A stiker coklit. Pantarlih menempelkan formulir model A stiker coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah. Kalau tidak diizinkan jangan dipaksa untuk ditempel ya. Nanti itu akan berakibat fatal itu nanti. Jadi permisi dulu itu sekiranya pemilik rumah atau penghuninya itu tidak keberatan untuk ditempeli stiker, monggo ditempelkan. Jika keberatan maka jangan ditempel, kasihkan aja stikernya seperti itu ya. Oke ya, menempel stiker di setiap rumah yang sudah dicoklit ya. Oke. Lanjut. Laporan harian buku kerja Pantarlih. Nah, ini sudah nyampe ke laporan harian buku kerja Pantarlih. Jadi pertama, poin 1, Pantarlih mencatat aktivitas proses coklit setiap hari ya, selama masa coklit sesuai dengan kondisi faktual yang berisi. 1. Jumlah kakak yang dilakukan coklit ya, berapa jumlahnya tiap hari itu, hasilnya teman-teman itu bekerja di lapangan itu sampai berapa kakak itu diisi ya. Terus kedua, jumlah pemilih yang dilakukan coklit berdasarkan formulir model A daftar pemilih. Dalam satu hari itu dapat berapa orang ya yang sudah dicoklit. Terus 3, jumlah pemilih baru yang ditambahkan ke dalam formulir model A daftar potensial. Jadi dari poin 1, 2 dan 3 ini teman-teman itu harus mencatat di buku kerja hariannya ya. Terus keempat, ini jumlah stiker yang ditempelkan ya. Berapa jumlah stiker yang sudah ditempelkan, berapa jumlah stiker yang tidak ditempelkan. Itu wajib dicatat ya. Terus poin kedua, Pantarlih mencatat semua bentuk persoalan yang ditemukan di lapangan secara detail untuk kemudian dikoordinasikan kepada PPS. Terus ketiga, Pantarlih merekap aktivitas proses coklit setiap 10 hari sekali dan melaporkan serta meminta paraf kepada PPS. Jadi setiap 10 hari ya, teman-teman Pantarlih itu melaporkan hasil kegiatannya selama 10 hari itu kepada PPS ya, dan meminta paraf di buku kerjanya. Terus keempat, Pantarlih mengisi setiap bagian dari buku kerja Pantarlih untuk dikumpulkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPS dan PPK. F. Formulir model A laporan hasil coklit ya. Pantarlih mengisi formulir model A laporan hasil coklit setelah berakhirnya masa coklit. Formulir model A laporan hasil coklit berisikan rekapitulasi kegiatan coklit dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan, meliputi jumlah data pemilih diterima, jumlah pemilih baru, terus pemilih yang tidak memenuhi syarat terdiri atas 1 meninggal. Terus kode 2 itu ganda, yang kode 3 di bawah umur. Terus angka 6 ya, yang di kode itu, yang di dokumennya, yang di buku model A itu kan sudah dikasih kode. Jadi itu direkap ya, direkap teman-teman. Yang rekapnya itu kodenya 1 itu berapa, terus yang kode 2 itu berapa. Nah, itu direkap semua. Sampai nah ini ya, jumlah data pemilih diperbaiki itu berapa, itu jumlah data pemilih disabilitas, jumlah stiker yang diterima dan digunakan,
jumlah KK hasil coklit dan jumlah lembar bukti pemilih terdaftar yang dibagikan. Terus jumlah pemilih yang memiliki KTP elektronik dan yang belum ber-KTP elektronik. Jumlah potensial pemilih itu berapa? Itu direkap ya. Makanya teman-teman itu harus mencatatnya itu hati-hati, jangan sampai terlewatkan. Terus yang keempat ini ya, poin keempat itu petunjuk pengisian aplikasi e-coklit ya. Nah, ini penggunaan aplikasi e-coklit akan diatur dalam buku panduan penggunaan aplikasi e-coklit. Ya, untuk saat ini masih kemungkinan mungkin teman-teman masih belum terima ya. Nanti akan ini diterima mungkin nanti setelah beberapa hari dari teman-teman mulai bekerja. Terus yang kelima, catatan coklit ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain ini pastikan bahwa pemilih yang akan didaftarkan sebagai pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan dapat menunjukkan kepemilikan KTP elektronik dan atau kartu keluarga yang sah ya. Jadi ini yang sangat perlu diperhatikan oleh teman-teman Pantarlih ya. Terus B, tidak boleh mendaftarkan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan atau KK setempat. Jadi teman-teman tidak boleh menambah data pemilih itu tanpa ada pendukung yang sah ya. Terus C, informasikan kepada pemilih untuk melakukan pengecekan melalui portal cek DPT online untuk memastikan, nah ini salah ini tulisannya, untuk memastikan pemilih sudah didaftarkan atau belum. Terus D, isi laporan harian kegiatan coklit dan melaporkan kepada PPS setiap 10 hari sekali. Untuk format laporannya seperti ini ya. Laporan harian kegiatan coklit hari ke-1. Jadi nomor A, data pemilih diterima daftar pemilih berapa. Terus B, pemilih baru daftar potensial berapa. Terus pemilih TMS ya. Maksudnya TMS ini tidak memenuhi syarat ya. Misalnya yang kodenya 1 ya, yang meninggal itu berapa, yang ganda berapa, di bawah umur berapa, yang TNI Polri salah penempatan TPS itu berapa. Terus data pemilih diperbaiki itu berapa, data pemilih disabilitas berapa, itu pokoknya itu dicatat semua oleh teman-teman. Maka nanti kalau ini aktif setiap hari, maka nanti setelah perekapan teman-teman itu akan mudah ya, akan mudah untuk melakukan perekapannya seperti itu. Terus catatan coklit keterangan jika dibutuhkan catatannya nanti apa, terus keterangannya bagaimana, seperti itu. Dan setelah 10 hari ini untuk laporan hari kegiatan coklit hari ke-1. Terus hari kedua juga sama seperti ini. Hari ketiga juga sama. Hari keempat, terus kelima, keenam ya. Ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10. Pada hari ke-10, petugas Pantarlih wajib melaporkan hasil kegiatannya selama 10 hari kepada PPS. Dan nanti juga minta paraf ya di laporan. Bentar. Di bagian ini di sini ada ini ya, mengetahui PPS ya. Nah, dalam 10 hari itu maka 10 kegiatan ini ya, 10 laporan dari hari ke-1 sampai ke-10 itu ditandatangani atau diparaf oleh
PPS seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini pengisian formulir model A daftar pemilih. Contohnya seperti ini. Jika datanya itu tidak ada masalah ya, sudah benar semua dari nomor kakak misalnya, dari nik, dari namanya, terus tempat lahir, tanggal lahir, terus ini di sini diisi seperti ini, dicentang tuh ya. Jika terdapat perubahan misalnya ini mati ya, tadi itu ya, meninggal dunia, itu dicoret seperti ini ya. Terus keterangannya kasih angka 1 seperti itu. Jadi keterangannya sudah ada di bawah di sini. Untuk keterangan status ya, keterangan status ini B belum kawin, S sudah kawin, P pernah kawin ya. Jadi ini yang di sini BSP itu silakan diisi ya, silakan diisi dalam coklitnya itu sesuai dengan seperti ini. Jadi jika ada kesalahan cukup dicoret 1 kali saja, tidak boleh dibolak-balik ya. Misalnya dicoret sampai tidak kelihatan, tidak usah seperti itu. Jadi caranya seperti ini. 1 baris seperti ini ya, kasih keterangan angka 1 jika meninggal. Terus misalnya ada kesalahan ya, di salah satu baik itu di nik tidak sama, atau di nomor kakak tidak sama, ataupun di sini di bagian nama, misalnya di sini Mr. AA, terus yang benar Mr. CC misalnya. Nah itu coret namanya, tulis di bawahnya di bagian yang kosong ini. Setiap data, setiap nama pemilih itu di sini di bawahnya pasti ada yang kosong. Nah, kepentingannya apa? Keperluannya itu apa? Dikasih kosong seperti ini. Takut dari salah satu data pemilih itu ada yang salah. Jadi dicoret seperti ini, tulis namanya yang benar di bawahnya. Terus kemudian di bagian keterangan di sini dikasih kode U, ya. Ubah data. Jadi ini keterangannya, coret elemen data pemilih yang tidak sesuai, tulis perbaikannya dan beri kode U pada kolom keterangan. Ya. Terus misalnya contoh di sini di bagian alamat ini yang salah ya. Terus di sini di bagian status perkawinan di sini yang salah. Tulis seperti ini ya, di sini U ya. Dan juga di sini misalnya ada ini dicoret semua, tapi di sini kodenya ini 3. Berarti 3 itu tadi sudah saya jelaskan di sini ini di bawah umur ya. Ini di bagian keterangan 14 ya. Seperti ini. Jadi kodenya kalau ubah data, misalnya salah seperti ini dikasih U, kalau meninggal dikasih 1, ganda 2, di bawah umur itu 3, 6 TNI, 7 Polri, 8 salah penempatan TPS. Jadi yang diisi di sini dari U centang 1 sampai 8 seperti itu ya. Oke, bisa dilanjut. Terus untuk daftar potensial pemilih, cara penulisannya seperti ini. Jadi jika nama-nama itu tidak terdaftar di bagian ini, di bagian daftar pemilih ini ya, jika tidak ada di sini maka teman-teman itu mencatat di daftar potensial pemilih. Dicatat seperti ini semuanya, juga LP-nya jangan lupa. Nah, karena ini nanti akan rekap ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tanda bukti terdaftar itu seperti ini tanda buktinya. Teman-teman mungkin sudah menerima semuanya. Jadi cara pengisiannya seperti ini. Tanda bukti pendaftaran pemilih pemilihan umum tahun 2024.
kepala keluarganya misalnya seperti ini ya, Adiputra misalnya. Terus penghuni rumah ya, atau penghuni rumah alamatnya di mana, terus nomor TPS-nya, ini TPS berapa, seperti itu. Terus nama pemilih ya, satu siapaan itu ya. Ini yang dicatat di bagian sini hanya yang menjadi apa ya, yang sudah berhak memilih ya. Jika di bawah umur, belum mempunyai KTP ya, belum pernah kawin, itu tidak usah dimasukkan di sini. Jadi yang dicatat di sini hanya anggota keluarga yang berhak mempunyai hak pilih ya, seperti itu. Setelah itu, setelah ditulis di sini ditandatangani di mana, misalnya di Bondowoso, terus tanggal berapa, terus kepala keluarganya atau penghuni rumahnya itu tanda tangan, terus petugas pantarlinya juga tanda tangan. Oke. Terus keterangannya ini sudah ya, nama kepala keluarga, alamat, nomor TPS. Oh ya, itu keterangannya yang barusan nih. Terus pengisian formulir model A, tanda bukti terdaftar. Ini ya, secara globalnya seperti ini. Pasti teman-teman itu sudah memahami ya. Kita lanjut saja. Terus pengisian formulir model A stiker coklat. Ya, untuk penulisan stiker coklat itu seperti ini ya. Tanda bukti pencocokan dan penelitian data pemilih pemilu tahun 2024. Oke, ini ada kodenya sudah 1 2 3 4 terus 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, ini. Yang nomor 1 misalnya nomor TPS. Ini TPS berapa? Nyoblosnya di TPS berapa? Terus yang kedua, hari dan tanggal dilakukan coklit, tanggal berapa yang dicoklit itu? Ya, terus 3, nama kepala keluarganya itu siapa namanya. Terus keempat, daftar nama pemilih dalam 1 KK. Dalam 1 KK itu ada berapa pemilih? Jika ada 2 silakan ditulis ini semuanya 2 orang. Jika ada 1 ya ditulis 1. Terus 5 ya, 5 jumlah pemilih dalam 1 KK. Jumlahnya berapa ditulis di sini. Terus 6 jumlah pemilih disabilitas. Kalau ada yang disabilitas tulis di sini. Terus tanda tangan kepala keluarga. Tanda tangan, nama jelas kepala keluarga, tanda tangan Pantarli, nama jelas Pantarli. Jadi namanya ditulis di sini ya, baik itu kepala keluarga dan juga Pantarli, dan juga ditandatangani ya. Sekarang tahapan pelaporan daftar pemilih, hasil coklit formulir model A daftar pemilih, 2 daftar pemilih baru formulir model A daftar potensial, 3 laporan hasil coklit formulir model A laporan hasil coklit, 4 buku kerja Pantarli, 5 potensial alamat TPS. Makanya kalau buku kerjanya tidak diisi, maka teman-teman akan kewalahan nanti ya. Oke, lanjut pengisian formulir model A laporan hasil coklit ya. Jadi laporan hasil coklit pemilihan umum tahun 2024 ya. Provinsi, ini kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, nomor TPS-nya berapa, nama Pantarlinya siapa. Terus nik Pantarlinya, jadi niknya ditulis, nomor HP-nya ditulis ya. Seperti ini cara penulisan rekapnya nanti ya. Model A laporan hasil coklit, tapi semuanya kalau sudah lengkap. Jadi pemilih meninggal itu berapa, LP-nya ya. Ini L-nya 2, P-nya 1, berarti LP-nya 3. Nah, seperti itu. Oke, lanjut, bisa dipahami ini ya. Nah, setelah model ini sudah diisi ya, setelah diisi lengkap di sini,
maka berita acara serah terimanya itu juga diisi ya, berkas hasil coklit dari Pantarlih kepada PPS ya. Pada hari ini hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, nah itu kan ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama ya, nama petugas Pantarlihnya, NIK, nomor TPS-nya TPS berapa, yang selanjutnya disebut pihak Pantarlih, nama, NIK, kelurahan, desa, yang selanjutnya disebut pihak PPS. Nah, seperti itu ya. Yang menerima jadi PPS tanda tangan, nama lengkap di sini, yang menyerahkan pihak Pantarlih tanda tangan dan nama terang juga. Oke. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Pantarlih semuanya, dapat membantu teman-teman Pantarlih semuanya dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Oke, ya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.